Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bunda dan Manaf di sini. Halo, bagaimana kabarnya? Oke, hari ini kita mau sharing tentang tips ampuh mengatasi anak yang sedang tantrum. Pada video sebelumnya kita telah membahas perbedaan tantrum dengan sensory meltdown. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih saya kalau Manaf lagi tantrum, tips agar dia bisa meregulasi emosi dengan baik. Tentunya kita semua pasti ingin kan anak-anak kita mampu meregulasi emosi dengan baik sehingga nantinya dia bisa cerdas secara emosional yang nanti sehingga diharapkan dia bisa mature secara emotionally atau dengan emosi yang benar-benar matang saat dewasa, tidak ada emosi masa kecil yang tertinggal. Pasti teman-teman tidak asing kan dengan yang namanya inner child. Jadi untuk mengatasi tantrum pada anak itu biasanya saya menggunakan teknik 4T. Jadi ada 4 step yang akan kita lakukan apabila menghadapi anak yang sedang tantrum. 4T, maaf ya. 4T. T yang pertama adalah tenangkan diri. Jadi biasanya kita harus bisa melakukan teknik nafas sadar tuh. Kan kalau yang pernah ikut kuliahnya Pak Angga dari Anak Juga Manusia, kita diajari teknik nafas sadar. Artinya kita bisa mengatur nafas untuk menenangkan diri dan beri afirmasi kepada diri kita untuk menyiapkan ekspektasi yang tidak berlebih. Artinya bahwa mungkin anak akan butuh waktu untuk dia marah, dia menangis, entah itu di tempat umum, entah itu di rumah atau di mana saja. Yang penting kita memberikan anak untuk tenang dengan secara benar, maksudnya tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Kemudian T yang kedua adalah tetap aman. Jadi kita pastikan bahwa anak berada di tempat yang aman. Misalnya dia lagi tantrum nih di tempat keramaian, misalnya di mall, di tempat makan yang lagi rame ya. Kita bisa tuh bawa anak ke tempat yang lebih aman, yang lebih sepi, yang membebaskan dia untuk bisa mengeluarkan emosinya tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya. Jadi jauhkan anak dari hal-hal yang membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain tentunya. Kemudian T yang ketiga adalah tunggu dan tenangkan. Jadi tunggu periode tantrum anak itu hingga berlalu. Jangan sampai saat dia menangis kita pasti heboh sendiri tuh, wah kita akhirnya ikut kebawa emosi, marah-marah. Jangan sampai seperti itu, karena itu nantinya akan malah membuat anak itu pikirannya jadi semakin tidak terkontrol dan marahnya akan semakin maniak. Jadi usahakan kita bisa menunggu hingga waktu periode tantrumnya itu berlalu dan lakukan beberapa hal yang bisa menenangkan anak, misalnya dipeluk, kemudian dipangku, atau ajak dia nafas sadar. Jadi tunggu sampai anak itu emosinya mereda. Kemudian setelah dia melewati periode tantrumnya, artinya dia sudah kita tenangkan, misalnya dengan cara memukul bantal, dengan cara meniup gelembung, dengan cara meniup bernafas sadar. Setelah dia sudah mulai kondisinya tenang, kita terangkan atau kita validasi bagaimana perasaannya, apa yang membuat dia marah, apa yang membuat dia menangis, dan tentunya kita harus memberi penjelasan kepada anak bahwa hal itu adalah hal yang baik atau tidak untuk dilakukan. Misalnya dia pengen makan es krim nih, kenapa alasan mam atau ibu-ibu tidak memperbolehkan anak untuk makan es krim pada waktu tersebut? Itu harus kita validasi, kita jelaskan kepada anak dampak yang bisa terjadi kalau itu mereka lakukan. Itu adalah 4T ya, yang biasanya saya lakukan. Dan ada beberapa hal yang perlu dihindari saat anak mengalami tantrum.
Yang pertama adalah jangan memberi label kepada anak. Contohnya, ih kamu nakal banget, cengeng banget sih jadi anak. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat tidak boleh untuk dilakukan oleh kita, karena kata-kata yang kita lontarkan itu bisa saja membekas di anak sampai hingga nanti dia dewasanya dia mengalami luka batin akibat kata-kata yang kita lontarkan secara spontan. Kemudian yang kedua adalah jangan mudah menyerah atau mengabulkan apa yang diinginkan si anak. Misalnya dia pengen es krim tuh sampai nangis marah-marah, dan itu sebenarnya pantangan bagi dia. Nah, jangan sampai dengan kita ingin dia diam, kita memberikan apa yang dia mau. Hal ini justru akan membuat anak merasa bahwa tantrum itu adalah alatnya dia untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, itu adalah hal yang sangat tidak diperbolehkan, karena nanti anak akan menjadi merasa memiliki senjata tuh, aku nangis aja, nanti biar mama ngasih aku ini, dia akan nuruti yang aku mau gitu. Nah, hal yang ketiga adalah memaksa anak untuk tenang. Kamu diam, ayo diam ya, kalau nggak diam nanti kupukul nih. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak boleh. Karena apa? Itu tadi, itu bisa berakibat buruk untuk kondisi psikis si anak sendiri, karena bisa mengakibatkan yang namanya inner child yang nanti akan bisa membekas, yang takutnya dia akan juga menjadi pribadi yang seperti itu. Misalnya dia suka melabel teman-temannya, dia suka membentak. Kemudian yang keempat adalah menyogok atau mendistraksi atau mengalihkan. Misalnya dia sebenarnya kan pengen main di luar tuh sehingga dia nangis sampai. Nah, kita alihkan dengan misalnya menonton gadget, atau kita alihkan dengan ngasih hal-hal yang lain yang sekiranya dia memang suka. Itu sebenarnya hal yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena nantinya dia akan membuat misalnya dia ada tugas nih sebagai tanggung jawab diri, itu nanti akan tidak terselesaikan dengan baik. Jadi kita memang tidak boleh untuk mendistraksi. Kita selesaikan dulu periode tantrumnya itu. Intinya jelaskan, validasi bahwa hal itu adalah patut atau tidak patut untuk anak lakukan. Jadi itu adalah video dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Jangan lupa kritik saran, silahkan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.